Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih bisa melaksanakan kuliah operasi teknik kimia 3. Seperti yang saya kabari kemarin, untuk hari ini kita fokus pada latihan soal tentang proses absorpsi. Ya, ini sudah saya siapkan untuk studi kasusnya. Langsung saja saya tampilkan. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Sudah, Pak. Nah, ini soalnya coba kalian print screen. Ya. Soalnya nanti untuk membahasnya saya otomatis kan soalnya ketutup nanti ya. Ya, kalian print screen dulu. Sudah ya, sudah kalian print screen ya. Ini bentar ada suara kresek-kresek ini, coba di mute aja ya. Baik, kita bahas soalnya. Ya, jadi latihan 1 ini absorpsi ini adalah mirip ya dengan contoh soal yang kita bahas pada minggu kemarin. Diinginkan 90% massa H2S yang terkandung di dalam 2% massa H2S di dalam gas alam dengan melewatkan ke kolom absorber. Jadi ada gas alam, ya, ada gas alam. Gas alamnya itu mengandung 2% H2S. Dari 2% H2S itu diambil 90% massa H2S yang terabsorb. Ya. Ya. Total rate aliran yang masuk ke dalam kolom 70 kg per jam dan total air yang masuk ke dalam kolom yang digunakan untuk mengabsorb H2S adalah 140 kg per jam. Jadi aliran gas alamnya, aliran masuknya itu 70 ya. Kemudian aliran air yang digunakan untuk mengabsorb itu adalah 140 kg per jam. Suhu operasi 30 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Apabila kurva kesetimbangan H2S di dalam air mempunyai persamaan Y sama dengan 0,8X, ya. Pertanyaan yang A, berapa gram H2S yang tersisa di gas alam? Yang B, berapa gram H2S yang terbawa air keluar gas alam? Yang C, berapa jumlah plate teoritis? Untuk yang D, berapa jumlah plate aktual apabila efisiensi overall sebesar 30%? Nah. Untuk yang E, ya, kemudian F dan G, ini nanti saya terangkan setelah kita membahas penyelesaian dari soal kali ini. Nah, baik, kita coba menyelesaikannya. Ya. Halo, tes. Suara saya kedengeran? Dengeran, Pak. Terdengar, Pak. Ya, baik ya, kita bahas bersama. Nah,
sebentar, ini mana ya? Untuk note saya sudah bisa dilihat? Belum kelihatan ya? Ya. Sudah, Pak? Mau gitu ya, Pak? Sudah. Sudah. Nah, ya, Kertas ini gitu. di laptop saya kok nggak kelihatan. Ini saya login 2 device ya soalnya ini. Yang lain sudah bisa melihat note saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Baik. Nah, kita bahas. Ya, saya buka dulu soalnya, ya tadi ketutup ya. Ya, baik, kita gambar terlebih dahulu ya. Kalian kan sudah punya print screen-nya ya. Mungkin nanti sambil saya menulis di note ini kalian melihat print screen-nya juga ya. Jadi ini ada suatu kolom absorpsi ya. Ini adalah suatu kolom absorpsi ya. Nah, kemudian kolom absorpsi ya. Ini dia digunakan untuk memurnikan H2S ya. Memurnikan gas alam yang mengandung H2S ya. Jadi ini ada gas alam masuk ya. Gas alamnya itu mengandung H2S ya. Kemudian H2S ini dimurnikan secara proses absorpsi dengan mengontakkan dengan air murni ya, pure water ya, H2O. Nah, di dalam kolom absorpsi ya, di sini dia terjadi proses di mana H2S-nya ini akan larut ke dalam H2O ya, sehingga H2S itu akan sebagian terikut ke aliran keluar absorpsi. H2S terlarut ya, saya bilangnya gini, atau terabsorb juga boleh ya. Kemudian ada aliran yang keluar ya. Aliran yang keluar ini berarti dia gas inert ya, plus H2S sisa ya. Nah, dari sini kita kasih notasi ya, seperti notasinya yang kita pelajari minggu kemarin ya. Berarti kalau yang aliran masuk di sini kan notasinya berarti L0 ya. L0-nya di soal diketahui sebesar 140 kg per jam. Nah, kemudian X0-nya ya sama dengan berapa? Pure water, berarti kan 0 ya. Kemudian gas alam masuknya ya, berarti kan dia simbolnya Vn plus 1. Vn plus 1 sama dengan di soal 70 ya. 70 kg per jam. Nah, kalau Vn plus 1, V ya, itu fraksinya pasti pasangannya dengan Y ya. Jadi Yn plus 1 ya sama dengan di soal terkandung 2% massa H2S ya. Berarti 2% itu sama dengan 0,02. Nah, ini. Kemudian aliran liquid keluar. Berarti dia itu adalah Ln ya. Ln sama dengan berapa? Ya nggak tahu ya, nanti dihitung ya. Harus dihitung dulu. Ln berarti fraksinya Xn. Xn-nya berapa? Ya belum tahu ya, untuk dihitung. Kemudian gas keluarnya
ya, berarti di sini simbolnya P1. P1-nya juga belum diketahui. Nanti dihitung, ya. Kemudian pasangannya itu adalah Y1. Ini nanti dihitung juga. Nah, ini. Nah, ini jadi ini saya gambarkan fenomenanya, ya. Nah, misalkan ini ada H2O, ya. Ini H2O. Kemudian ada molekul, ya. Ya, ini molekul H2S, ya. Molekul H2S dia akan larut ke H2O. Karena apa? Ya, karena H2S, ya, dan H2O memiliki kedekatan dalam hal apa kalau absorpsi? Dalam hal kepolaran. Ya, jadi kalau suatu zat itu kepolarannya dekat, ya, itu pasti dia mempunyai kecenderungan untuk larut. Ya. Mana polar, mana tidak polar kan di kimia teknik kan sudah dipelajari, ya. Ya, berarti yang bisa dihitung terlebih dahulu, ya, itu ya, X0 kan sudah diketahui, ya, X0 itu. Ya. Berarti yang bisa dihitung terlebih dahulu itu adalah ini, ya, berarti nggak bisa langsung, harus bertahap, ya. Berarti massa H2S terlarut, ya, atau terabsorb, ya. Ini dulu yang dihitung, ya. Berarti sebelum ke sini berarti massa H2S di Pn plus 1, ya, sama dengan kan 2%. Berarti 2% dikali aliran gas alam masuk 70. 70, ya, berarti berapa ini, ya? 1,4, ya. 1,4 kilogram. Oh, ada per jamnya, ya. Oh, sorry. Berarti ada yang kurang, ya. Asumsi lainnya yang belum saya tambahkan itu basis, ya. Basis sama dengan 1 jam operasi. Bisa tambahkan, ya, sorry, ya, kelewatan. Ini penting, ya. Jadi basis ini harus ditulis, ya. Ini saya kasih lingkaran merah, ya. Basis sama dengan 1 jam operasi. Nah, setelah massa H2S di Vn plus 1, ini kan massa H2S di gas alam, ya, Vn plus 1 itu. Nah, berarti massa H2S terlarut, ya, atau terabsorb, ya, itu sama dengan, ya, sama dengannya di sini aja, ya. Ya, sama dengan dinginkan 90% massa H2S yang terabsorb. Berarti kan 90%, ya, kalikan massa H2S yang terabsorb. Massa H2S di Vn plus 1, ya. Berarti kalikan 1,4. Sama dengan, ya, berapa ini? Ya, ini sambil saya ngitung pakai kalkulator, ya. 0,9 kali 1,26, ya. 1,26 kilogram. Nah, ini. Nah, terus yang bisa dihitung lagi dari gas masuk ini
tadi N plus 1 yang bisa dihitung. Oh, ini kita langsung ke LN ya. Jadi aliran keluar. Untuk aliran keluar yang liquid maksudnya ya. Untuk aliran keluar yang liquid ini kan LN ya. Berarti massa LN ya, massa LN ini sama dengan massa air ya, massa H2O. H2O itu kan inert ya, massa H2O plus massa H2S terlarut ya, sama dengan massa H2O-nya 140. 140 ditambah massa H2S terlarut. Massa H2S terlarut tadi 1,26. 1,26. Ya, sama dengan 141,26 kilogram. Nah, ini ya. Kemudian habis ln xn ya. Xn sama dengan, berarti xn itu bagaimana cara menghitungnya? Ya, ini fraksi. Berarti massa H2S terlarut ya. Pakai istilah terlarut atau terabsorb ya sama aja ya. Cuma ini terlarutnya karena proses absorpsi. Ya, tapi kan maksudnya sama ya. Ya, massa H2S terlarut dibagi massa ln ya. Massa H2S terlarut 1,26 dibagi massa ln 141,26. Nah, sehingga ini 1,26 dibagi 141,26. 0,00892. Nah, fraksinya XN-nya kan udah dapat. Ya. Selanjutnya yang bisa dihitung lagi. Nah, ini ya, berarti gas keluar ya. Nah, gas keluar berarti kita untuk menghitung aliran gas keluar ya, itu kan V1 ya. Ini berarti V1 sama dengan gas inert ya, gas inert ditambah gas H2S sisa. Nah, massa ya maksudnya. Nah, masanya, tulisan masanya kurang ya. Ya. Ya, berarti massa gas inert. Nah, cari dulu ya. Ya sebenarnya OTK 3 ini tidak ada rumus baru ya. Ini cuma ya rumus ngitung fraksi, ngitung neraca massa ya gitu. Cuma kita pemahamannya aja yang butuh menempatkan suatu persamaan itu di mana. Massa gas inert ya sama dengan massa Vn plus 1 dikurangi massa H2S terlarut. Ya. Massa Vn plus 1 ini sama dengan 70 dikurangi massa H2N terlarut, itu tadi 1,26. Sehingga ini
Hasilnya 68,74 kilogram. Nah, terus apalagi? Massa H2S sisa, ya. Massa H2S sisa ya sama dengan massa H2S mula-mula ya, mula-mula dikurangi massa H2S, kok H2O ya, keliru. Massa H2S terlarut ya, sama dengan massa H2S mula-mula itu 1,4 dikurangi yang terlarut 1,26 ya, sehingga 0,14 kilogram ya. Nah, berarti di sini massa V1 ya, bisa dihitung ya, rumusnya kan sudah saya tulis di atas ya, jadi nggak perlu saya tulis ulang ya. Berarti 68,74 ya ditambah 0,14 nah, sehingga ya ini hitung ya, 68,74 ditambah 0,14 68,88 kilogram ya. Terus yang belum kehitung apa lagi? Yang belum kehitung itu adalah X1, pokok X ya, Y1, sorry ya, kalau V pasangannya Y. Y1 ya, berarti massa H2S sisa dibagi massa V1 ya, sama dengan ya, massa H2S sisa 0,14 dibagi V1 68,88 nah, sama dengan 0,14 dibagi 68,88 0,02 nolnya kurang ya, 0,0023 nah ini fraksinya sudah ketemu ya. Berarti kan untuk yang A ya, pertanyaan yang A ya, berapa gram H2S yang tersisa di gas alam ya, berarti H2S yang tersisa di gas alam adalah atau sebesar berapa tadi? 0,14 kilogram. Nah, kemudian yang B, berapa gram es yang keluar gas alam yang terbawa air keluar gas alam? Oh ya, berarti H2S yang terbawa air ya, yang terbawa air ya sebesar berapa tadi? 1,26 yang C ya, jumlah plate teoritis ya. Jumlah plate teoritis ya berapa ya, ini yang kita gunakan adalah metode grafik ya. Nah, berarti ini harus diselesaikan dengan metode grafik. Nah, metode grafik secara umum kan, nah ini misalkan ada grafik ini ya.
Ini gambarnya nggak lurus ya, harus pakai penggaris ya nanti gambarnya. Nah, misalnya ini ada, nah ini misalkan equilibrium line. Nah, kemudian, nah ini ada operating line. Nah, ini. Kemudian ini adalah X ya, artinya dia fraksi cairnya ya. Kemudian yang sini adalah Y, fraksi vapornya. Ya. Kemudian yang jadi koordinat plot itu yang mana ya? Ya ini ya. Ini adalah plot antara yang kiri dengan yang kiri ya. X0, Y1. Kemudian yang sini ya, kanan dengan kanan. Berarti ini yang kanan itu yang belum diplot ya. Yang belum itu ini ada XN dan YN plus 1. Nah, gini. Nah, jadi pasangannya ini ya jangan keliru. Kalau pasangannya keliru nanti grafiknya ngaco ya. Nah, sekarang bagaimana ya menyelesaikannya ini? Ya, baik, langsung saja saya praktekkan di Excel. Ini berarti saya stop screen terlebih dahulu ya. Ini saya simpan. Simpannya mana? Ini. Pak, sebelum itu saya boleh nanya sebentar nggak, Pak? Iya. Boleh balik ke atas sebentar yang V1? Ya, V1 ini. Yang oke. Nilai ya. Nilai V1 itu harusnya gas alam yang masuk dikurang H2S yang telah terserap. Nilai V1. Iya, sama aja. Pakai rumus itu boleh. Tapi bukannya 68,74 ya nilai V1-nya, Pak? Iya, 68,74. Ini? Tadi boleh ke bawah sedikit, Pak. Nah, ini ya. Mana yang 68,88 ini ya, Pak? 68,88. Oh, saya. Bentar. Saya, Mas, ya. Masa gas. Oh. Ada kesalahan, Mas. Bentar ya. Ya. Ini loh, masa gas inert sama dengan Pn plus 1, 70. Masa 2S masa 2S harusnya gini ya. Masa 2S ini bukan terlarut ya ini. Masa 2S di P1 ya. Sorry ya, untung sampai ingatkan Mas ya. Masa 2S di Pn plus 1. Nah, berarti kan 1,4 ya. Berarti yang sini ya 68, berapa? 6 ya. Masa 2S sisa mula-mula dikurangi terlarut ya. Ya. Berarti salahnya di sini ya. 68,6 ya. Plus ya ini berarti 68,74 ya gini ya. Nah, ini berarti 68 hilang kabeh. 68,74 ya. Ya, untung sampai ingatkan Mas ya. 68,
0,14 dibagi 68,74 sama dengan 0,0020366. Nah, ini ya. Ya. Ada lagi apa enggak? Ini pertanyaan yang A kan ya, udah bener ya, yang B bener. Ya, salah yang tadi aja. Nah. Ya, ada lagi yang tanya sampai sini? Bingung apa enggak? Cukup, Pak. Cukup ya? Nah, oke. Ya, baik. Berarti saya harus pindah ke Excel. Ya. Ini saya tutup. Halo, tes. Suara saya masuk? Cukup, Pak. Ya, nanti kalau misalkan ada yang bingung atau ada yang janggal, langsung saja ya. Jadi nggak perlu nunggu saya selesai menerangkan baru bilang, nanti salahnya ke bawahnya banyak ya nantinya. Ini Excel saya sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Kak. Ya, saya tak buka note saya tadi ya, untuk angka-angkanya nilainya. Ya, berarti saya besarkan ya. Ini berarti butuh data X0 ya. X0 sama dengan 0 kan ya. X0-nya 0. Kemudian XN-nya sama dengan berapa tadi XN-nya? XN-nya 0,00892. Ini. Kemudian yang Y ya, berarti YN plus 1 sama dengan YN plus 1 0,02. Ya, kemudian Y1 Y1-nya sama dengan yang tadi ngitungnya dikoreksi itu ya, 0,002036. Nah, ini bisa dibuat apa namanya, grafik ya nanti ya. Ini adalah untuk operating line. Nah, ini untuk operating line, tanda kuning. Nah, kemudian untuk ini apa, equilibrium line ya. Equilibrium line ya. Samaannya kan equilibrium line Y sama dengan soal tadi 0,8 ya, jangan saya 0,8 kalikan X. Nah, ini saya kasih tanda lain. Hanya ini X-nya ya, kemudian ini Y-nya kecil aja isinya ya. Kemudian 0 ya, kalau 0 kan ya pasti 0, tapi kita tulis persamaannya ya, sama dengan 0,8 ya kalikan X, kalikan X-nya ini. Nah, ini kan ya, bawa dulu. Ini soalnya trial ya.
Nah, ini trialnya kira-kira nggak ngawur ya. 0,8 ya. X-nya berarti apa ini? Coba aja yang mendekati 0,009. Ini masih di insya Allah ya. Kita nggak tahu ini sudah pas atau enggak ya. Namanya aja trial ya. Misalkan kita trial segini, tarik ke bawah. Bentar. Oh, ini salah. Oh, nolnya kebanyakan. Makanya kok minus. Nah, gini ya. Nah, mulainya. Nah, ini. Nah, sekarang kita bikin grafik. Ini berarti kita bikin grafik. Kalau multiple grafik saya ini ya lebih gampang pakai origin. Nah, saya buka aplikasi origin terlebih dahulu ya. Sebentar ya. Ini saya copy paste dulu. Ya, bisa dilihat ya originnya. Nah, kalian pakai Excel nggak apa-apa ya. Kalian kalau terbiasa menggunakan Excel nggak apa-apa ya. Tapi biasanya sih kalau Excel itu untuk karena saya ini ya menulis jurnal itu terbiasa menggunakan origin ya. Jadi kalau pakai Excel itu kadang beberapa jurnal itu ada yang nggak mau ya. Sehingga membuat grafik pakai Excel itu sebenarnya jarang. Kecuali kalau untuk keperluan kayak akreditasi gitu ya beda lagi. Jadi ini aplikasi khusus untuk membuat plot grafik. Jika sampai ada menu smoothing-nya dan sebagainya. Kalau grafik banyak noise-nya itu menggunakan origin ini lebih bagus ya nanti, lebih presisi. Nah, ini ya saya plot. Oh, hasilnya aneh. Berarti ada yang kebalik naruhnya. 0, sebentar. Ini pasangannya ada yang keliru berarti. Pasangannya itu X0 Y1. X0. Oh, ini loh kebalik ya. Sorry. Ini copy. Ini. Kita coba ya, upload. Nah, jadi ya. Tapi kayaknya equilibrium lainnya kepanjangan ini ya. Ya, berarti equilibrium lainnya kalau kepanjangan juga nggak bagus juga ya. Rating lainnya ketutup nanti. Kita coba ya, kita hilangkan titik yang jadinya kayak apa. Nah, masih kepanjangan dikit ya. Kita hilangkan 2 titik lagi. Nah, kita plot. Nah, kira-kira udah pas ya. Nah, jadi dilebihin dikit ya, kira-kira
Nah, gini kan ya, saya perbesar. Nah, gini, ini, nah, di mana yang satu itu adalah dia itu operating line, ya. Kemudian yang Y, kok yang Y sih? Yang kedua itu adalah equilibrium line. Nah, kalau minta aplikasinya ini nanti saya kirim ya. Tapi agak besar, saya upload di Google Drive mungkin ya. Ini warnanya kok nggak bagus ya. Ini di edit lagi ya. Warnanya biru ya, sama apa? Nah, ya. Pink ya. Biar ngejreng gitu ya. Ini tebalkan dikit, kasih aja 3. Waduh, 3 terlalu ini ya, terlalu besar. 0,5 kurang. 1,5 kayaknya ya, pas ini. Ketebalannya bisa diatur. Nah, ini. Oh, skalanya belum pas. Ya, skalanya ini kita paskan aja skalanya. Scale 0 ya. Harusnya biar agak jelas sedikit. Nah, ini skalanya diatur juga ya. Kemudian scale-nya ini 0. Nah, gini kan ya. Aksis waktunya namai ya. Ini berarti fraksi cair atau X. Ya. Ini fraksi gas ya, atau Y. Ya. Nah, ini biasanya milimeter itu ada grade-nya ya. View. Ini ada 2. Coba aja. Ini udah keluar grade-nya. Ini untuk mempermudah kita menghitung jumlah stage-nya yang nanti ya. Berarti untuk menghitung jumlah state-nya ya, gini aja. Kasih warna merah ini ya. Ini tergantung personalnya ya. Kalau beda orang ya, beda nanti hasil jumlah state-nya. Menceng. Ya. Waduh, sulit ya. Saya anggap aja ini sudah lurus ya. Ini menceng dikit ya. Nah. Nah, ini ya. Jadi vertikal ke atas, kemudian horizontal ke samping, ke kanan horizontal. Nah, gini misalkan. Oh, pas 2. Kok cantik angkanya ya. Terus ini kasih ini ya. Kasih pembatas garis putus-putus. Nah, ini garis putus-putus. Ini warnanya nggak apa-apa lah, putus-putus hitam ini. Ini kasih garis putus-putus ini sebagai batas ya. Jadi garis putus-putusnya itu masangnya di operating line-nya. Pas 2. Nah, ini ya. Nah, jumlah state teoritis sama dengan 2. Ini di copy ya. Ini kalau copy paste ini filenya besar sekali ya. Kalau gini ini kayak
kayak apa? Kayak Photoshop ini ya nanti. Kalau saya copy image itu nanti ini di Excel-nya nanti terlalu berat ya. Nah, ini saya print screen aja ini biar nggak berat ya. Kalau saya print screen gini, filenya nggak sebesar kalau copy image. Ya. Kalau copy image ya buat jurnal gitu nggak apa-apa ya, tapi kalau buat latihan gini ya nanti terlalu berat ya. Nah, nah jadi ya, nah, cantik ini ya. Nah, berarti kalau seperti ini jumlah state-nya sama dengan 2 ya, jumlah state teoritis. Nah, akhirnya jadi juga ya. Saya pindah device lagi. Halo, tes tes. Suara saya kedengaran? Masuk, Pak. Dengar, Pak. Kan ya. Ya, saya meneruskan yang di note tadi ya. Saya share screen. Nah, ini. Nah, berarti pertanyaan yang C ya. C, berarti jumlah stage teoritis ya adalah 2 stage. Ya, jumlah stage teoritisnya sebesar 2 stage. Tapi kalau misalkan jumlah stage-nya itu ketemu koma ya. Tadi kebetulan jumlah stage-nya itu dapatnya pas 2 ya. Kalau jumlah stage-nya misalkan koma ya. Misal ya. Jumlah stage itu 2,1 ya. Maka bagaimana? Kalau teoritis ya tetap ditulis 2,1 ya. Kalau teoritis tetap ditulis 2,1. Nah, gini. Ini misalnya kalau dia dapatnya dalam koma ya, ada desimalnya ya. Kemudian yang C. Ya, tapi jawabnya ini menurut gambar ini kan pas 2 ini ya. Pas 2. Angkanya cantik gitu ya. Ya, ini kalau di kertas milimeter itu kelihatan sekali ya nantinya. Nah, kemudian pertanyaan yang D. Berapa jumlah plate aktual ya itu efisiensinya itu berapa ini? Di soal diketahui ya. Efisiensi sama dengan 30% ya. Berarti jumlah plate
aktual ya sama dengan ya, berarti kan 100 per 30 ya kalikan jumlah plate teoritis. Jumlah plate teoritisnya itu 2. Berapa ini? Ya. Berarti 200 dibagi 30. 6 ya. 6,67 stage ya. Nah, ini. Nah, tapi kalau jumlah plate aktual ya itu tidak bisa ya kalau koma ya. Kalau teoritis koma boleh ya. Jadi kalau teoritis itu ditulis apa adanya. Kalau ada komanya ya tetap ditulis koma. Tapi kalau jumlah plate aktual itu tidak boleh koma. Tapi jumlah plate aktual itu selalu dibulatkan ke atas. Nah, jumlah plate aktual itu selalu dibulatkan ke atas ya. Sehingga jadi 7 stage. Nah, ini jawabnya. Meskipun jawabnya dapatnya 6,2 ya. Harus dibulatkan ke atas ya tetap ya. Jadi 7. Ya. Soalnya logikanya gini ya. Kalau alat pertama kali beli ya, alat pertama kali beli misalkan efisiensinya 30% ya, itu kan alatnya masih baru ya. Tapi kalau alatnya digunakan terus-menerus kan efisiensinya pasti turun ya karena umur ya. Ya sehingga untuk ini ya dalam desain itu kita selalu memasangnya itu dilebihin dikit. Kalau teoritisnya ketemu 6,67 berarti jadi 7. Meskipun ketemu 6,2 sekalipun itu tetap ditulis 7. Ya. Ya, sampai sini ada yang bingung? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Nah. Yang tadi yang di Excel kan itu untuk equilibrium lainnya kan itu di apa kan namanya di trial ya Pak ya. Itu maksudnya saya bingung sih Pak, trialnya berdasarkan apa? Maksudnya biar jadi kayak garisnya sejajar gitu. Oh, trialnya. Trialnya kira-kira Mas. Ya. Ya kayak tadi saya kira-kira aja. Jadi ini Berarti patokannya itu dari angka ini. Ya, saya tadi melihat dari X0, X0, XN, YN plus 1 sama Y1 ini angkanya kan kira-kira segini. Berarti untuk apa memenuhi kebutuhan dari grafik ini, memenuhi kebutuhan dari operating line itu berapa? Ini asal saja saya memasukkannya ya. Ini kan 0,009 karena pertimbangan saya 0,009 ini dekat dengan 0,00892. Kalau ini kamu trial 0,008 pun itu enggak, saya rasa enggak masalah ya. Karena masih dekat dengan angka ini. Terus ini kan ya bawahnya intervalnya ini berapa, ini kan coba-coba. Tadi kan pertama kali saya nyoba kan sampai 0,042 ini kelebihan ya. Nah, kelebihan sehingga ada 5 titik yang saya hapus ya sampai dia berhenti pada 0,027 saja. Yang dipakai yang saya blok ini. Ya coba-coba saja Mas kalau itu. Kalau pakai Excel kan coba-cobanya relatif cepat ya. iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, ada lagi yang tanya?
Halo, halo. Tadi saya mute ya. Iya, Pak. Ya, oh tadi kok nggak ingat ya. Ya, baik, saya ulang ya. Ya, ini jadi Jin Koplis ini halaman 617. Ya, figur 1068 ini adalah jumlah pelarut minimum. Jumlah pelarut minimum itu diperlukan, ya, jumlah pelarut minimum itu diperlukan untuk desain kolom absorpsi. Ya. Jadi jumlah pelarut minimal, jumlah pelarut yang digunakan itu ngitungnya tidak ngawur, ya. Karena kalau terlalu banyak itu nanti jadinya boros, ya. Karena air itu kan beli juga kan ya, butuh ngolah sendiri juga ya kan, nggak gratis ya. Kalau jumlah airnya itu kurang, maka dia akan tidak dapat memenuhi kualitas produknya. Jadi kemurnian tidak akan tercapai. Nah, oleh karena itu agar tidak boros dan kemurniannya itu masih memenuhi kriteria, itu diperlukan jumlah pelarut minimal. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya itu dari grafik ini ya. Jadi dari ini ya. Jadi ini kan batas tadi. Ini batas operating line-nya. Yang batas ini terus diperpanjang ke kanan sampai dia memotong pada titik equilibrium line. Jadi equilibrium line-nya dilebihin dikit. Nah, ini kemudian ditarik ke bawah, ini dapat X1 max. Baik, kita praktekkan ya. Kalau di Excel tadi, ya, itu bagaimana? Nah, ini ya. Ya, ini saya buka originnya. Ya. Nah, dari sini kan ya. Ya, ini perpanjang lagi sampai dia memotong titik pada equilibrium line. Kasih putus-putus ya. Cancel sih. Nah, ini. Nah, terus dia ditambah lagi ya. Tarik ke bawah. Nah, ini. Nah, sehingga ini dapat X1 max. Ya. X1 maksimal. Artinya X1 maksimal dia itu benar-benar ini ya, benar-benar jenuh ya. Kasih warna ungu aja ya. X1 maksimal. Ya, misalkan gini biar kelihatan. X1 maksimal, ya ini misalkan dapat berapa ini angkanya? Anggap saja 0,025. Angkanya dapat 0,025. Nah, terus ini nanti ngolahnya gimana? Nah, tujuannya kan mencari jumlah pelarut minimum. Nah, baik. Ya, 0,025 ya. Kemudian dari grafik ya didapatkan nilai X max-nya sama dengan 0,025.
Nah, Xmax ini apabila dihubungkan dengan jumlah pelarut minimal itu bagaimana? Ya rumusnya ya sama saja, nggak ada rumus yang baru, cuma indeksnya yang disesuaikan. Oh, udah nyala ya. Khawatir saya suaranya nggak nyala kayak tadi. Xmax itu kan berarti ini massa H2S terlarut ya. Nah, posisinya kan di sini tadi. Dibagi massa ini H2O minimal ya. H2O min saya kasih gini ya. Ditambah massa H2S terlarut sama dengan Xmax-nya kan 0,025 ya. Massa H2S terlarut tadi berapa? Di atas tadi. Massa H2S 1,26. Ya, Pak. 1,26. Massa 2O ya. Massa 2O min plus 1,26. Ya, ini udah hitung sendiri ya. Massa H2O minimal sama dengan titik. Ya, ini dihitung sendiri ya nanti ini. Ini kilogram. Nah, dapat kejawab ya. Nah, udah saya anggap beres. Ini ya. Nanti dihitung sendiri. Nah, kemudian pertanyaan yang F. Ya. Berapa komposisi vapor dan liquid untuk H2S pada stage ke-1? Nah. Kemudian yang G, berapa jumlah stage pada pelarut minimal? Yang G dulu ya. Yang G ya, ini jumlah stage pada pelarut minimal. Ini bisa kalian cari di John Coppice ya, tapi jawabnya itu tak hingga. Nah, jadi kalau dalam mendesain, kita jumlah stage tak hingga itu kan impossible ya, nggak mungkin. Ya. Jadi apabila kita menginginkan kemurnian sekian ya, maka jumlah pelarut minimalnya, maka jumlah pelarut yang ditambahkan itu harus lebih besar dari jumlah pelarut minimalnya. Ya. Yang F ya. Tadi origin saya mana ini? Oh, kok hilang? Halo, kedengaran? Nah, Pak. Terdengar. Pak. Sekarang komposisi pada stage ke-1 itu berapa? Komposisi pada stage ke-1 itu, nah jadi yang ini ya, source-nya kok pindah-pindah. Jadi itu yang saya kasih tanda ini aja ya. Nah ini ya, ini kok besar banget ini. Nah, stage ke-1 kan yang ini ya.
Ini pasang. Nah ini kalau yang titik hitam ini pada operating line, ini adalah komposisi pada stage ke-1. Nah ini jawabnya. Berapa X-nya kan di bawahnya ini. Ya. Ini ditarik ke bawah, Y-nya tarik ke kiri. Kalau yang di sini, ini kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Kalau di sini komposisi apa? Terima kasih. Larut murni, Pak. Hah? Yang pure water 0,0. Ya. Enggak. Jadi yang paling bawah, yang hitam kecil ini yang bawah, ini adalah inputnya. Ya. Jadi komposisi input. Ya. Komposisi kok input sih? Kiri sama kiri. Berarti yang air masuk sama gas keluar. Ya. Jadi input dan output, inputnya air masuk, outputnya gas keluar. Jadi ketika dia sudah keluar kan membentuk keseimbangan. Jadi plotnya ini. Kalau yang ini, paling atas ini adalah komposisi stage kedua ya, komposisi stage kedua sekaligus dia yang sebelah kanan kolom kalau dalam diagram alir itu ya. Ya bisa kan ya membacanya kalau yang jumlah stage ke-1 ini komposisinya berapa? Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Belum, Pak. Belum. Ya, baik ya. Kuliah hari ini sampai sini dulu ya. Ini karena jam 9 ada rapat di jurusan. Saya kasih tugas ya, saya kasih tugas, nanti tugasnya saya kirim ke grup WA ya. Tugasnya nanti diupload di VLN minggu depan pada hari dan jam kuliah ya. Misalkan jam kuliahnya 7:30 ya, upload terakhirnya jam 7:30 itu ya. Ya kalau tidak ada pertanyaan ya, nanti rekamannya ini akan saya upload di YouTube ya, nanti bisa diputar ya sampai kalian paham. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.